Halo semuanya, bertemu lagi dengan Brankas ID. Di sini akan kami lanjutkan dengan 5 destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Kalimantan Barat part 2. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian terus berlangganan informasi terkait pariwisata bersama Brankas ID. Nomor 5, Danau Light. Danau Light terletak di Desa Subah, Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau. Dari ibu kota Provinsi Kalbar, Kota Pontianak, hanya butuh sekitar 2 jam saja menuju tempat tersebut. Karena akses menuju lokasi tersebut sudah cukup memadai, Danau Light tersebut memiliki luas sekitar 800 hektar. Dalam kawasan objek wisata tersebut terdapat 12 pulau gugusan pulau dengan ukuran beragam. Dengan banyak gugusan pulau-pulau yang tersebar di Danau Light tersebut, membuat daya tarik tersendiri dan sensasi saat menyusurinya. Pada 14 Maret 2017 ditandai dengan peluncuran kawasan sebagai objek wisata alam oleh masyarakat setempat dan pemerintah daerah, merupakan awal tonggak pengembangan kawasan wisata tersebut. Sebenarnya setahun sebelumnya, 24 Mei 2016, masyarakat adat juga sudah mengukuhkan secara adat terkait pengakuan dan pengesahan sebagai objek wisata alam Danau Light. Baru-baru ini, kawasan Danau Light terus dipercantik melalui dana swadaya masyarakat. Dibangunlah beberapa gazebo dan titik-titik berfoto yang unik untuk memanjakan wisatawan yang datang. Untuk sekedar informasi, Danau Light memiliki 12 pulau di dalamnya, yaitu Pulau Otong, Pulau Lambung, Pulau Nyet-Nyet, Pulau Ketokak, Pulau Peran, Pulau Sumba, Pulau Penyauk, Pulau Canang, Pulau Songe, Pulau Ambah Besar, Pulau Sumba Kecil, dan Pulau Selumpuk. Demikian pemaparan saya mengenai Danau Light. Nomor 4, Singkawang, The Chinatown of West Borneo. Kota Singkawang atau San Kweijong dalam bahasa Anzi adalah sebuah kota madya di Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 145 km sebelah utara dari kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, dan dikelilingi oleh pegunungan Pasi, Poteng, dan Sakok. Nama Singkawang berasal dari bahasa Hakka atau San Kweijong yang mengacu pada sebuah kota di bukit dekat laut dan estuari. Kota Singkawang merupakan destinasi yang ideal menarik bagi siapapun yang menyukai wisata alam, budaya, dan kuliner, serta mengharapkan panorama bangunan Chinatown yang kental dengan suasana oriental. Singkawang memiliki daerah tujuan wisata di Kalimantan yang lebih lengkap. Setidaknya ada 20 objek wisata yang sudah dapat dinikmati wisatawan lokal dan mancanegara. Contohnya, ada Pasir Panjang, Rindu Alam, Tanjung Bajau, Singka Island Park, dan Singka Zoo. Adalah deretan destinasi wisata favorit bagi para pengunjung. Singkawang yang begitu damai di siang hari dan jauh dari suasana metropolitan akan berubah jika di malam tiba. Kehidupan di malam hari menjadi lebih ramai dan hidup dengan lampu-lampu kota, vihara, lampion, dan aktivitas masyarakat untuk menikmati kesejukan angin malam dan wisata kuliner khas yang dikenal dengan Pasar Hongkong. Sangat unik ya, kota Singkawang ini. Kita lanjut. Selanjutnya di nomor 3, Pantai Tanjung Belandang di Ketapang. Pantai Tanjung Belandang merupakan salah satu kawasan objek wisata berupa pantai yang terletak di Sungai Awan, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Objek wisata ini merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Ketapang. Pantai ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan, terutama pada hari libur. Objek wisata ini hanya berjarak 12 km dari pusat kota Ketapang. Pesona Pantai Tanjung Belandang ini sebenarnya tidak kalah menarik dengan pesona pantai yang ada di daerah lain. Pemandangan yang khas dari Pantai Tanjung Belandang ini adalah jembatan kayu dan dek yang menjorong ke laut. Deretan gazebo atau rumah-rumah kecil yang berjajar rapi di samping jembatan kayu. Anda dapat bersantai makan minum di gazebo sambil menikmati pemandangan dan hembusan sepoi angin laut. Di pantai ini tidak hanya pemandangan saja yang banyak dinikmati oleh Anda, namun area pantai yang luas menjadikan tempat ini juga digunakan sebagai tempat untuk berkemah. Pada waktu-waktu tertentu juga digelar acara kejuaraan balap motor grass track di pantai ini. Beberapa olahraga pantai juga bisa dinikmati di pantai ini. Kegiatan outbound juga tersedia di pantai ini,
seperti bambu miring, flying fox, jaring tali, jembatan enggrang, jembatan gantung, jembatan Tarzan, lorong tikus, dan tangga warna. Di kawasan pantai ini terdapat fasilitas berupa kolam renang yang biasanya ramai dikunjungi oleh para wisatawan yang datang bersama anak-anaknya. Fasilitas umum berupa toilet juga telah tersedia di sini. Beberapa warung makan pun juga bisa ditemukan di kawasan pantai ini. Untuk memasuki kawasan pantai Tanjung Blandang tidak dipungut biaya masuk alias gratis. Namun jika berkunjung ke pantai pada saat ada acara balap motor gestrek, maka harus membayar biaya masuk sejumlah uang besarnya yang ditentukan oleh pihak panitia penyelenggara. Sangat unik sekali ya Tanjung Blandang. Di urutan nomor 2 ada Riam Rasap. Air terjun Riam Rasap adalah sebuah objek wisata alam berupa air terjun yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, tepatnya di Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Jarak dari kota Pontianak menuju air terjun ini sekitar 300 km dan dalam waktu sekitar kurang lebih 8 jam. Sedangkan jarak tempuh dari Kecamatan Sajingan Besar Sambas adalah 15 km dari pusat kota Bengkayang sekitar 62 km. Dari sebelah timur kota Singkawang sekitar 130 km dan dari perbatasan Indonesia-Malaysia hanya berjarak 10 km. Air terjun Riam Rasap juga cukup banyak didatangi warga Malaysia. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter dan lebar sekitar 8 meter dengan air jernih yang mengalir di sana dan panorama rimbah tropis khas Kalimantan yang membuat air terjun ini semakin indah. Tidak jauh dari aliran air terjun Riam Rasap ada sebuah aliran air terjun lain yang bernama Riam Naik Ubik dengan ketinggian sekitar 8 meter yang juga memiliki keindahan. Banyak orang yang menganggap air terjun Riam Rasap ini merupakan miniatur dari air terjun Niagara yang ada di Amerika Serikat. Hal itu karena kebanyakan air terjun di Indonesia memiliki lebar tidak lebih dari 3 meter. Pemerintah setempat ternyata juga memanfaatkan air terjun ini sebagai sumber listrik sehingga dibangun PLTA. Sangat bermanfaat sekali ya bagi warga Riam Rasap. Semoga terus berkembang bagi Riam Rasap. Nomor pertama ini Taman Nasional Gunung Palung. Taman Nasional Gunung Palung atau disingkat dengan TNGP merupakan salah satu taman nasional yang terlengkap di antara taman-taman nasional di Indonesia. Taman Nasional Gunung Palung terletak di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Taman nasional ini berada di ketinggian 900 sampai 1116 mdpl dan diresmikan pada tanggal 24 Maret 1990. Taman Nasional Gunung Palung yang memiliki luas 90.000 hektar merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi dan berbagai tipe ekosistem, antara lain hutan mangrove, hutan rawa, rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan pama tropika, dan hutan pegunungan yang selalu ditutupi kabut. Taman nasional ini terbentang di Kecamatan Matan Hilir Utara Sukadana, Simpang Hilir, Nangatayap, dan Sandai. Sekitar 65% kawasan masih berupa hutan primer yang tidak terganggu aktivitas manusia dan memiliki banyak komunitas tumbuhan dan satwa liar. Taman Nasional Gunung Palung juga merupakan habitat bagi sekitar 2.200 ekor orangutan mamalia terbesar yang itu bekantan. Taman Nasional Gunung Palung adalah satu-satunya kawasan hutan tropik Dipterocarpus yang terbaik dan terluas di Kalimantan, seperti di daerah Kalimantan Barat lainnya. Umumnya kawasan ini ditumbuhi oleh jeluntung atau Deira costulata, Ramin, Gonstlius bacanicus, Damar agatis bornesis, Pulai, Alstonia scolaris, Ranggas, Glutarengas, kayu ulin, Eusdreclolin juagri, Dugera sp, Lumitsra sp, Rhizora sp, Sonetria sp, ara si pecekik, dan tumbuhan obat. Mempunyai iklim tropis dengan rata-rata curah hujan 3000 mm per tahun dan suhu udara berkisar sekitar 25,5 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Tumbuhan yang tergolong unik di Taman Nasional ini adalah anggrek hitam Colegna pandurata yang bisa Anda temukan di Sungai Matan terutama pada bulan Februari sampai April.
Daya tarik anggrek hitam terlihat pada bentuk bunganya yang bercorak hijau dengan kombinasi bercak hitam pada bagian tengah bunga, dan lama mekarnya adalah 5-6 hari. Di Taman Nasional Gunung Palung ini terdapat 190 jenis burung dan 35 jenis mamalia yang berperan sebagai pemecar biji tumbuhan di hutan. Jadi kemungkinan besar dari seluruh jenis burung yang ada di Kalimantan terdapat di hutan Taman Nasional ini. Bekantan atau Nasalis larvatus, orangutan pongo satrius, bajing tanah bergaris 4 Larsius hosei, kijang Mutiacus muncak Plerius, beruang madu Helarctos malayanus Eurisplius, kukang, rangkong badak, klampiau, kancil, ayam hutan, enggang gading, beruk, buaya siam, kura-kura gading, dan penyu tempayan merupakan satwa yang sering terlihat di Taman Nasional Gunung Palung ini. Seperti miniatur Amazon ya. Sangat unik, menarik Gunung Palung ini. Sangat cocok sekali dikunjungi oleh para pencinta alam dan petualang sejati. Ditunggu kedatangan kalian-kalian yang memiliki jiwa petualang sejati di sini. Di Gunung Palung lah tersedia itu. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa sekali ya destinasi wisata, deretan destinasi wisata yang ada di Kalimantan Barat ini. Semoga apa yang diberikan oleh Berkas Ide dapat bermanfaat bagi semua orang, dan Kalimantan Barat terutamanya dapat dikenal luas oleh masyarakat. Sekian informasi mengenai Berkas Ide. Kita akan terus buat terkait informasi pariwisata seiring dengan berjalannya waktu. Stay at home semua, di rumah aja, lakukan hal produktif. Semangat!